Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kemski Channel, ketemu lagi kita di episode berikutnya. Gimana kabar-kabar Sobat semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh, karena sekarang kondisi COVID sedang lagi naik-naik juga ya. Jadi ya kita harus tetap semangat untuk menjaga kesehatan tubuh kita supaya kita terhindar dari segala macam corona COVID ini ya. Here we go. Oke, untuk review kali ini kita akan membahas suatu perumahan yang sebenarnya kalau boleh dibilang cukup luas ya perumahannya ya, klaster ini ya. Namanya Puri Harmoni 8. Kenapa Puri Harmoni 8 ini sekalipun lokasinya di sekitaran Parung Panjang, tapi cuma 30 menit aja guys dari area BSD. Nah, menarik kan? Jadi benar-benar rumah ini menurut Kemski Channel sangat patut untuk teman-teman semua kalau mau melihat lokasi-lokasi ya. Selain itu juga jalan masuknya pun juga cukup besar ya guys ya. Nah, gimana? Kita langsung lihat aja guys ya. Pada lama-lama kita let's go. Oke guys, kita sekarang sudah berada di lokasi perumahannya ya guys. Jadi kalau kalian lihat di sekitaran ini sudah banyak, hampir penuh ya. Rumah-rumahnya sudah dibangun oleh developernya. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sama marketingnya ya, Pak Edi. Ini ternyata semua rumah-rumah di sini sudah hampir habis terjual semua guys. Padahal ini adalah perumahan pembangunannya untuk yang klaster kedua ya. Jadi yang klaster pertama tadi yang di depan itu semua udah sold out, semua sudah habis. Nah, jadi kalau dilihat ini semua ya, perumahannya itu ada yang sudah ditempatin, cuman ada yang memang masih kosong ya. Karena kalau boleh dibilang sebenarnya secara infrastrukturnya ya, jalanannya di sini semua udah menggunakan beton. Namun karena masih ada yang sedang dibangun, ada juga jalanannya yang belum selesai, sehingga masih banyak material yang diletakkan di jalan tempat dilalui oleh kendaraan ya. Nah ini ya guys ya. Jadi itu kalau sobat-sobat Kemski lihat itu masih banyak lahan kosong yang ada gunduk-gundukan. Itu semua nanti akan dibangun guys. Nah jadi itu ya guys ya, kalau buat sobat-sobat Kemski yang berminat untuk mempunyai rumah di daerah sini, bisa langsung segera datang ke lokasi dan langsung melakukan booking. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di lokasi tempat nanti akan dibangunnya gerbang masuk Puri Harmoni 8 Extension. Jadi di belakang saya ini kalau kalian bisa lihat di sini sudah ada Kobelco yang sedang menggarap ya lokasi gerbang masuknya. Oke guys, sekarang kita lihat ke rumah contoh. Jadi seperti ini ya kondisi jalanannya. Memang belum dirapikan karena kiri kanan ini masih dibangun juga ya. Seperti biasa, klaster-klasternya tidak ada pagar ya di depan rumahnya, jadi terbuka. Lalu kalau kita lihat di sini bentuk depannya juga sudah dibeton ya. Jadi secara bentuk bangunannya walaupun hanya satu dinding, penampakannya lumayan bagus nih ya guys ya. Oke guys, mari kita lihat ke dalam rumahnya sekarang. Jadi secara tampak depan ini pembagiannya, pintunya ada di tengah-tengah ya guys. Jadi kiri kanan ada jendela. Kemudian bentuk dalamnya, oh
Wow, ada 2 kamar guys. Ternyata lumayan ya. Jadi kalau secara dari depan itu walaupun tampak kecil gitu ya, tapi begitu kita masuk ke dalam ternyata lumayan luas guys. Jadi ini ada ruang tamu, kemudian kamarnya juga ada kiri kanan sebelah sini ada 2 kamar, dan luasnya juga lumayan ya, mungkin sekitar 3x3 ya guys ya bentuk kamarnya. Kita lihat di sini. Atap-atap ininya juga tinggi ya guys ya. Jadi berasa bahwa rumahnya tuh nggak sumpek. Kemudian aliran udaranya tuh berasa gitu guys. Ini dari luar ke dalam ini nggak sumpek. Kemudian kita ke bagian belakang. Nah, bagian belakang ini jadi bentuk rumahnya agak sedikit kayak L ya di bagian belakangnya. Ini langsung toilet. Nah, toiletnya yang disediakan sini adalah toilet jongkok ya. Oke, nah untuk yang bagian sebelah sini, ini mungkin bisa direnovasi sendiri sama sobat-sobat semua untuk bangun dapur ya. Jadi memang dari sisi developernya hanya menyediakan lahan kosong untuk kita bangun sendiri dapur buat untuk kita ya. Belakangnya juga terbuka seperti ini ya guys ya. Jadi kalau kita mau untuk supaya lebih nyaman ya mungkin harus menambahkan kanopi sedikit ya, agar tidak kecipratan air hujan kalau kan masuk ke dalam bagian dapur. Oke guys, secara kesimpulan menurut saya perumahan ini sangat bagus ya untuk perumahan kategori bersubsidi dari pemerintah. Oke ya guys, seperti itu bentuk dalam rumahnya. Nah, listriknya ini 1300 watt ya. Jadi memang rata-rata perumahan bersubsidi itu listriknya 1300 watt. Oke guys, sekarang kita masuk ke pembahasan yang paling ditunggu-tunggu. Apa itu? Harganya tentu saja guys. Jadi tadi kita sudah lihat ya lokasi ya. Nah, sekarang ini kita lihat di sini brosur yang sudah diberikan. Dari sisi tipe rumahnya sendiri, secara unitnya cuma hanya tersedia satu tipe ya guys ya. Tipe 2660. Artinya luas bangunan 26, luas tanahnya 60. Nah, harga jualnya itu di angka 179 juta cash ya. Jadi kalau teman-teman yang berminat untuk beli cash, harganya di 179 juta. Nah, untuk yang KPR-nya, uang mukanya berikut dengan biaya KPR-nya, surat-suratnya segala macam, itu total sebesar 25 juta. Dan itu bisa dicicil sebanyak 3 kali atau 3 bulan. Jadi kalau teman-teman berminat untuk mengikuti KPR, nah bisa nih dengan uang muka 25 juta cicil selama 3 bulan. Oke. Nah, secara estimasi ya perhitungan KPR untuk yang 10 tahun, angka cicilan per bulannya itu di sekitar 1,8 jutaan. Untuk yang 15 tahun 1,3 jutaan, dan untuk 20 tahun 1,1 jutaan. Oke. Itu untuk perhitungan cicilan KPR ya. Selain itu ada informasi booking untuk booking unit ya sebesar 1 juta rupiah, di mana booking ini sudah termasuk harga jualnya ya. Jadi kalau tadi teman-teman harga beli cashnya 179 juta, nah bayar booking 1 juta ini sudah termasuk di angka 179 juta itu tadi.
Oke, informasi yang lainnya adalah listriknya tersedia 1300 watt, namun pemasangannya sesuai dengan wewenang dari PLN. Artinya dari tim developer hanya berkoordinasi dengan pihak PLN, namun untuk tanggal kepastian kapan pemasangannya itu berdasarkan jadwal dari PLN sendiri ya. Harga yang tadi disebutkan tadi sudah termasuk harga untuk dokumen BPHTB, AJB, dan sertifikat. Nah, sertifikatnya di sini masih HGB ya. Nah, kalau tadi teman-teman ingin langsung meningkatkan sertifikatnya menjadi SHM, itu bisa diobrolin langsung dengan pihak banknya ya, pada saat atau pihak notarisnya pada saat nanti mau akad. Juga sudah disediakan titik sumur bor, jadi tenang saja, itu sudah disediakan oleh developer. Dari sisi persyaratannya, berkas-berkas permohonan KPR diserahkan paling lambat 14 hari kerja setelah pembayaran tanda jadi atau booking tadi. Apabila tidak menyerahkan, maka pembelian dianggap batal. Namun biasanya kalau kita ingin lebih dari 14 hari, kita bisa negosiasikan ya ke pihak developernya langsung. Kemudian, ini guys, jadi ini informasi yang menurut saya sangat penting. Di sini ada kata-kata, jikalau tidak hadir 3 kali panggilan wawancara atau akad, dinyatakan mengundurkan diri dan dikenakan biaya administrasi. Selain itu, syarat-syarat untuk supaya bisa mendapatkan perumahan subsidi ini, yang pertama adalah pendapatan dari suami dan istri ya, jadi secara total itu tidak boleh melebihi 8 juta, karena memang ini diperuntukkan untuk karyawan atau mungkin wirausaha yang masih mempunyai pendapatan di bawah 8 juta. Oke. Selain itu, seperti umumnya ya, jadi perlu menyerahkan pas foto, kemudian fotokopi KTP, fotokopi yang pemohon, apabila sudah menikah harus menyertakan juga surat akta keluarga gitu ya. Kemudian harus ada surat keterangan, apabila kita karyawan harus ada surat keterangan karyawan dari kantor, apabila kita buka wirausaha ya mesti ada NPWP atau SIO perusahaan. Oke. Selain itu, poin yang terakhir yang persyaratan untuk mendapatkan perumahan ini adalah belum memiliki rumah, dan ini harus mendapatkan surat keterangan belum memiliki rumah dari kelurahan. Jadi misalkan teman-teman yang suami istri, suaminya sudah punya rumah atau sudah punya properti atas nama suami, nah ini mungkin bisa untuk apabila melakukan pembelian ini bisa diatasnamakan ke istri ya, karena istri belum memiliki properti. Tapi kalau dua-duanya sudah memiliki properti, sayang sekali perumahan bersubsidi ini belum bisa untuk orang-orang yang sudah memiliki properti. Oke, sepertinya itu aja guys untuk pembahasan mengenai perumahan Puri Harmoni 8 Extension. Kalau seandainya dari teman-teman berminat, boleh langsung segera ke lokasi, ketemu dengan bagian marketingnya, mungkin bisa langsung ketemu dengan Pak Edi seperti kami tadi. Oke guys, itu saja pembahasan mengenai perumahan Puri Harmoni 8 Extension ini. Jangan lupa terus ikuti channel Kemski agar bisa mendapatkan informasi terbaru seputar perumahan-perumahan, klaster-klaster yang baru dibangun atau renovasi atau desain rumah. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini jika ada yang ingin ditanyakan. Selamat sampai ketemu kembali di episode selanjutnya. Bye-bye.